Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kemarin kita telah sama-sama mempelajari subtema 1 dan kita tutup dengan adanya lembar kerja siswa agar kita bisa mengetahui sampai mana pengetahuan kita. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu. Ya, fokusnya kita akan bahas bagaimana atau apa saja jawaban yang tepat dalam lembar kerja siswa yang telah kalian kerjakan. Oke, soal pertama ini berhubungan dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa yang dimaksud dengan panas? Ya, panas itu adalah suatu energi yang berpindah karena perbedaan suhu dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Ya, banyak yang salah ini karena energi yang berubah bentuk. Ya, padahal jawaban yang benar itu adalah berpindah, bukan berubah bentuk. Karena ada perbedaan bentuk juga, misalkan ya, energi panas yang harus kalian ingat berpindah karena ada perbedaan suhu. Jadi jawaban yang benar ini adalah berpindah karena perbedaan suhu. Selanjutnya, soal nomor 2, salah satu sumber energi panas yang tidak tepat adalah. Nah, berikut ini saya kasih contoh sumber energi panas yang tepat. Ya, ada api, matahari, panas bumi, dan listrik. Sedangkan di pilihan tersebut ada satu ya, kompor. Nah, kompor ini bukan sumber energi panas, tapi alat. Ya, bukan sumber. Jadi salah. Ya, berarti jawaban yang benar adalah salah satu energi panas ya, sumber energi panas yang tidak tepat adalah kompor. Selanjutnya, nah ini banyak kesalahan karena kurang teliti sebenarnya. Panas diukur menggunakan alat bernama, sedangkan suhu diukur menggunakan ya, banyak yang ketukar. Kalau panas diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Ya, ada yang menjawab ya, kebanyakan yang salah ini menjawab panas diukur dengan termometer, sedangkan suhu diukur dengan kalorimeter. Jadi yang jawabannya yang benar panas dengan kalorimeter, suhu dengan termometer. Nah, pertanyaan selanjutnya, semakin besar suhu sebuah benda, maka benda tersebut akan semakin. Nah, jawabannya semakin panas. Kenapa? Ya, sudah diberi contohnya misalkan air mendidih 100 derajat Celcius. Sedangkan jika kan nilainya besar. Kalau nilainya kita turunkan ke 0, maka benda tersebut akan semakin dingin. Ya, ada yang jawab semakin besar, semakin kecil ya. Tapi yang benar adalah semakin panas jika suhunya semakin besar. Kalau suhunya semakin kecil, maka benda tersebut akan semakin dingin. Contoh perubahan bentuk karena panas. Ya, dalam hal ini adalah rel bengkok. Peristiwa pemuaian atau memuai. Ya. Jadi kalau terkena panas itu memuai. Tapi kalau terkena dingin ya atau panasnya menghilang itu adalah menyusut. Nah, selanjutnya kebalikan dari yang tadi ya, ketika kabel telepon atau listrik dipasang kendur ya, ini adalah perubahan bentuk karena perubahan panas yaitu menyusut. Ya, kalau tidak percaya silahkan kalian malam-malam cek. Nah, selanjutnya berikut ini yang bukan merupakan cara berpindahnya energi panas. Ya, sudah dijelaskan di video
terakhir di matematika di IPA ya ada 3. Jadi yang satu ini yang salah. Yang pertama ada konveksi, ada konduksi, dan radiasi. Nah, berarti jawabannya yang bukan adalah kontraksi. Nah, karena kontraksi berhubungan ke tema pertama. Nah, selanjutnya berikut ini yang bukan ya, yang bukan merupakan contoh interaksi alam dengan manusia adalah ya, guru sedang menjelaskan materi kepada siswanya. Kenapa? Karena ini merupakan contoh interaksi sosial manusia dengan manusia. Ya, kalau misalkan manusia dengan sawah itu termasuk alam, manusia dengan kelinci termasuk dengan alam, manusia dengan terumbu karang itu juga termasuk interaksi alam. Jadi jawaban yang benar adalah guru sedang menjelaskan materi kepada siswanya. Nah, selanjutnya siapakah yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam? Makhluk hidup terbagi menjadi 3. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Apa yang membedakan ketiga ini? Manusia diberikan Allah sebuah anugerah yaitu pikiran sehingga dapat berpikir lebih baik ketimbang hewan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Jelas manusia. Jadi ketika kita tidak bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, berarti kita telah berkhianat atas amanah yang Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya salah satu dampak positif dari adanya interaksi alam dan manusia adalah ya di sini keempat-empatnya ada. Berarti kalau misalkan ada soal seperti ini, salah satu dampak positif berarti yang lain adalah negatif. Ya. Muncul polusi udara sudah pasti negatif. Habitat akan semakin berkurang sudah pasti negatif. Dan alam semakin rusak sudah pasti negatif. Nah, berarti sisanya itulah jawaban yang benar. Artinya manusia dapat memenuhi kebutuhannya adalah jawaban yang tepat. Selanjutnya ya, salah satu dampak positif. Soalnya mirip tapi lihat di belakangnya ada kecuali. Nah, banyak yang salah di sini mungkin tidak teliti. Ya. Sebenarnya sama. Kalau kecuali berarti kita cari kebalikan dari dampak positif, yaitu dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya adalah terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Ini jawaban yang tepat. Karena yang lain adalah benar dampak positif. Lanjut, berikut ini solusi mengurangi dampak negatif dari interaksi alam dengan manusia yang benar. Nah, ada kesalahan di sini. Kalian mungkin karena terlalu panjang kalian tidak teliti. Ya kan ada 3 solusi. Ya. Selain jawaban yang benar, itu ada 2 solusi yang benar dan 1 solusi yang salah. Nah, yang benar ini ada reboisasi, membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang. Ya, kadang saya tulis di beberapa jawaban bukan reboisasi tapi menebang hutan, membakar hutan. Ya, terus membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, banyak yang menjawab reboisasi, membuang sampah tidak pada tempatnya dan mendaur ulang. Mungkin karena kurang teliti. Jadi harus lebih teliti selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk ke PKN. Berikut ini 4 hak dasar ya dari Konvensi Hak Anak yang diadakan PBB. Ini adalah 4 hak dasar anak menurut PBB. Nah, salah satunya adalah hak memilih. Nah, hak memilih ini adalah jawaban yang tidak ada, berarti dia adalah jawaban yang tepat. Jadi yang bukan merupakan hak dasar anak adalah hak memilih.
Selanjutnya berikut ini adalah hak seorang siswa adalah, ya, di antara 4 ini 3 adalah tanggung jawab, sedangkan 1 adalah hak. Mengerjakan tugas baik, mengikuti peraturan dan menghormati sesama teman itu adalah tanggung jawab atau kewajiban seorang siswa. Nah, mendapatkan nilai dari hasil belajarnya adalah hak siswa. Nah, ide pokok pada paragraf ini ya sudah pernah dijelaskan. Ide pokok itu kalau tidak ada di depan, adanya di paling belakang kalimat dari sebuah paragraf. Nah, karena di sini adalah sebuah paragraf, nah, kita bisa lihat di paling depan atau paling belakangnya. Karena pokok utamanya ada di depan, berarti jawabannya yang ini. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya sama ya, masih dengan paragraf atau ide pokok. Tapi di sini saya ingin kalian mencari informasi yang kurang tepat dari bacaan di bawah ini. Ya. Anak-anak, ya, kalian baca sampai bawah. Nah, jawabannya adalah semua anak sudah mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Bisa kalian baca di kalimat terakhir, banyak anak yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Berarti belum semua anak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Nah, itu karena tidak tepat, maka semua anak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan adalah jawabannya. Nah, selanjutnya dari bacaan ini dapat diketahui 2 macam nada pentatonis. Banyak kesalahan ya anak-anak pada memilih diatonis ya. Pentatonis dan diatonis itu berbeda ya. Nah, dari bacaan ini sudah jelas terlihat bahwa nada pentatonis ini ada slendro dan pelot. Ya, ini ada 2 sudah terlihat. Mungkin ada yang tidak membacanya langsung memilih jawaban, ya, padahal di sini sudah ada. Selanjutnya, bahan dasar untuk membuat sebuah gamelan, ya, sudah terlihat jelas di kalimat pertama. Ya, gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah. Masih ada yang salah, mungkin belum teliti membacanya. Nah, selanjutnya, ya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul, ya. Kebangetan kalau kalian tidak bisa menjawabnya. Karena kalian sudah pernah praktik di outing class tahun lalu. Nah, berikut ini bukan lagu daerah. Ya, 3 ini yang saya contohkan adalah contoh dari lagu daerah. Ya, ada Cincang Keling dari Jawa Barat, Gundul Pacul dan Cublak Suweng itu dari Jawa Tengah. Sedangkan Indonesia Raya bukanlah lagu daerah, merupakan lagu nasional. Berarti jawaban yang tepat adalah Indonesia Raya. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik, dengan teliti, ya. Tidak ada mencontek, kalian belajar dan kalian menjawab dengan jujur, itulah poin terpenting. Ya, kejujuran tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, tapi kalian mengembangkannya sendiri. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.